saya Titan Maura Aditya dengan NIM 23010121130076. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sebaran sampling atau distribusi sampling. Distribusi sampling atau sebaran sampling yaitu setiap sampel yang diambil dari populasi tertentu mungkin akan memiliki nilai statistik yang berbeda. Sedangkan dari sebuah populasi bisa menghasilkan ribuan sampel yang berbeda. Dengan seluruh perbedaan tersebut, memang sulit membuat aturan terkait hubungan antara sampel dan populasi. Namun, kumpulan sampel yang mungkin memiliki bentuk yang cukup sederhana dan teratur sehingga menjadi mungkin untuk memprediksi karakteristik sampel dengan beberapa keakuratan, yaitu pendapat dari Gravater and Wellnow tahun 2014. Distribusi sampling adalah distribusi dari statistika yang diperoleh dengan memilih sampel yang memungkinkan dengan ukuran yang spesifik dari populasi. Hal itu adalah pendapat menurut Gravater dan Wellnow pada tahun 2014. Sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal sebaran rata dengan pengembalian. Soalnya adalah sebuah populasi bobot ayam broiler yang terdiri atas 6 bilangan yaitu 9, 10, 8, 7, 8, dan 6, rata-ratanya adalah 8, dan simangan bakunya adalah 1,29. Semua kemungkinan sampel sebesar 2 yang dapat diambil dengan pengembalian. Carilah rata-rata dan simangan baku dari sebaran sampling rata-rata tersebut. Di sini diketahui rata-ratanya adalah 8, dan simangan bakunya adalah 1,29 dengan N besar yaitu banyaknya data yaitu 6 dan N kecil kemungkinan sampel sebesar 2. Yang ditanyakan adalah rata-rata X bar dan simangan baku X bar. Banyaknya sampel dapat dicari dengan permutasi dengan pengembalian dengan rumus N pangkat N kecil. Diketahui N besar adalah 6 dan N kecil adalah 2 sehingga 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kemudian kita masukkan data yang tadi ke dalam sebuah kelompok seperti ini, dimulai dari 9,9, 9,10, 9,8, 9,7, 9,8, 9,6, 10,9, 10,10, 10,10, 10,8, 10,7, 10,8, 10,6, dan seterusnya hingga 6,6. Kemudian kita cari rata-rata dari setiap data tersebut. 9 dengan 9 rata-ratanya adalah 9. 9 dengan 10 rata-ratanya 9,5. 9 dengan 8 rata-ratanya 8,5. 9 dengan 7 rata-ratanya 8. 9,8 rata-ratanya 8,5. 9,6 rata-ratanya 7,5. Dan seterusnya hingga 6 dengan 6 rata-ratanya adalah 6. Kemudian kita cari sebaran sampling rata-ratanya adalah jumlah seluruh rata-rata dibagi dengan banyaknya sampel, yaitu 288 dibagi dengan 36, sehingga didapatkan hasil 8. Kemudian simangan baku X bar-nya adalah simangan baku dibagi dengan akar N, sehingga didapatkan 1,29 dibagi akar 2 N kecil, sehingga didapatkan hasil 0,91. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nurkolis dengan NIM akhir 108. Di sini saya akan menjelaskan contoh sampling dengan pengembalian. Diketahui datanya sebagai berikut: 6, 8, 9, 12, dan 15. Jadi N-nya 5. Kemudian kita kuadratkan saja, 5 kuadrat sama dengan 25, ya kan? Kemudian kita perhatikan ke tabelnya. Setelah kita perhatikan secara seksama, kita cari mu X bar-nya. Mu X bar rumusnya sama dengan 6 ditambah 7 ditambah 7,5 ditambah bla 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 ditambah 13,5 ditambah 15. Angka ini diperoleh dari mengurutkan angka yang ada di tabel tadi ya. Ada angka 6 sampai dengan 15. Dan dibagi dengan N. N-nya tadi 25. Sama dengan 250 dibagi 25 sama dengan hasilnya 10.
Kemudian untuk tau X bar-nya sendiri, akar 6 dikurangi 10 kuadrat ditambah 7 dikurangi 10 kuadrat ditambah 7,5 dikurangi 10 kuadrat ditambah bla 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 ditambah 15 kurangi 10 kuadrat dibagi dengan N, itu 25. Dan kita ketahui tau X bar-nya sama dengan akar 125 per 25 sama dengan akar 5 atau 2,24. Mu-nya sendiri 6 ditambah 8 ditambah 9 tambah 12 ditambah 15. Dia dibagi dengan 5. Sama dengan 50 per 5, yaitu 10. Kemudian mu X bar sama dengan mu. Dan ini tau-nya, kita lihat akar 6 dikurangi 10 kuadrat ditambah 8 kurangi 10 kuadrat ditambah 9 min 10 kuadrat tambah 12 kurangi 10 kuadrat dan ditambah 15 kurangi 10 kuadrat dibagi dengan 5 ya. 5. Kemudian hasilnya adalah akar 50 per 5 sama dengan akar 10 atau 3,16 ya. Terus kemudian untuk tau X bar-nya rumusnya adalah mu per akar N ya kan. Terus tau X bar-nya sama dengan 3,16 ya. Sudah kita ketahui di sini. Dibagi dengan akar 2 ya. N-nya 2 ya guys. Sama dengan 3,16 dibagi 1,41 dan hasilnya 2,24. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Faruq dengan NIM 2301121130099. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal sebaran sampling rata-rata yang menggunakan pengambilan dengan pengembalian. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu populasi bobot badan dalam kilogram kucing lokal masing-masing 3, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 4, dan 3 dengan rata-rata 3 dan simpangan baku 0,2494. Perhatikan semua kemungkinan sampel sebesar 2 yang dapat diambil dengan pengembalian. Carilah rata-rata dan simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata tersebut. Berdasarkan soal tadi dapat diketahui yang ditanyakan adalah rata-rata dari sebaran sampling rata-rata dan simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata. Di sini juga diketahui N besar sama dengan 10. N besar ini adalah jumlah sampel tadi. Dan rata-ratanya 3 yang dilambangkan dengan mu, dan N kecil adalah sampel yang diambil dengan pengembalian tadi yaitu 2, dan simpangan baku yang dilambangkan dengan tau yaitu 0,2494. Untuk mencari mu X bar kita menggunakan rumus ini. Jadi dapat diketahui bahwa mu X bar sama dengan mu atau mu X bar sama dengan 3. Nah, untuk mencari simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata menggunakan rumus ini. Dan simpangan bakunya sudah diketahui, N-nya juga sudah diketahui, berarti tinggal masukkan saja. Dimasukkan simpangan bakunya, akar N dimasukkan, terus 0,2494 per akar 2, jadi 0,2494 per 1,4142 sama dengan 0,1764.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Bima Sabila Udaya dengan NIM 230121121300101. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebaran sampling. Jadi langsung saja ya. Oke, baik teman-teman, kita mulai untuk yang soal yang ketiga ini. Pada sebuah kulkas terdapat 5 apel dan 3 mangga. Dari kulkas itu diambil sebuah buah secara berurutan sebanyak 2 kali. Setelah buah pertama diambil, buah tidak dikembalikan ke kulkas, melainkan langsung mengambil buah kedua. Hitung peluang dari A. Buah apel dan pada pengambilan pertama dan kedua. B. Buah apel pada pengambilan pertama dan buah mangga pada pengambilan kedua. Jawab, misalkan A1 sama dengan kejadian terambil buah apel pada pengambilan pertama. M1 kejadian terambil buah mangga pada pengambilan pertama. A2 kejadian terambil buah apel pada pengambilan kedua. M2 yaitu kejadian terambil buah mangga pada pengambilan kedua. Peluang terambil buah apel pada pengambilan pertama adalah P sama dengan A1 sama dengan 5/8. Peluang terambilnya buah apel pada pengambilan kedua setelah terambil buah apel pada pengambilan pertama adalah PA1 sama dengan 5/8. Peluang terambilnya buah apel pada pengambilan kedua setelah terambil buah apel pada pengambilan pertama adalah PA1 sama dengan 4/7. Karena A2 dan A1 kejadiannya bersyarat, maka berlaku hubungan P dalam kurung A1 irisan A2 sama dengan P dalam kurung A1 kali P A2 A1 sama dengan 5/8 kali 4/7 sama dengan 20/56. Jadi peluang terambil buah apel pada pengambilan pertama dan kedua adalah PA1 irisan A2 sama dengan 50/56 sama dengan 5/14. Peluang terambilnya buah apel pada pengambilan pertama adalah PA1 sama dengan 5/8. Peluang terambilnya buah mangga pada pengambilan kedua setelah terambilnya buah apel pada pengambilan pertama adalah P dalam kurung M2 A1 sama dengan 3/7. Karena M2 dan A1 kejadian bersyarat, maka berlaku hubungan P dalam kurung A1 irisan M2 sama dengan P dalam kurung A1 kali P dalam kurung M2 A2 sama dengan 5/8 kali 3/7 sama dengan 15/16. Jadi peluang terambil buah apel pada pengambilan pertama adalah dan buah mangga pada pengambilan kedua adalah P dalam kurung A irisan M2 sama dengan 15/56. Untuk penjelasannya mungkin sampai di situ saja. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita Sri Nugraini dengan NIM akhir 114. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari distribusi sampling rata-rata tanpa pengembalian. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Contoh soal mengenai distribusi sampling rata-rata tanpa pengembalian. Di sini ada soal populasi rusa dengan N sama dengan 8 memiliki berat badan masing-masingnya adalah 20, 24, 24, 25, 18, 18, 20, 26 dalam kilogram. Kemudian diambil sampel N2 yang dapat diambil tanpa pengembalian dari populasi tersebut. Kemudian carilah rata-rata simpangan baku rata-rata dari sebaran sampling rata-rata dan simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata. Yang pertama adalah kita mencari rata-rata. Rata-rata atau X bar sama dengan berarti adalah total dari seluruh jumlah dari sampel, yaitu 24 ditambah 20 tambah 24 tambah 25 tambah 25 ditulis semua dibagi, ini ada berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 8, berarti dibagi 8. Kemudian kita hitung jumlahnya adalah 1768 sama dengan 22, jadi rata-ratanya adalah 22. Kemudian yang B ini adalah simpangan baku. Simpangan baku ini merupakan akar dari masing-masing sampel ini dikurangi dari rata-rata dikuadratkan. Sehingga ini masing-masingnya dikurangi 22, jadinya 20 min 22 kuadrat, 25 min 22 kuadrat, 24
min 22 kuadrat sampai seterusnya dibagi jumlah n-nya 8. Nah, min 1. Karena ini simpangan baku, jadinya semuanya dikurangi 1. Kemudian kita hitung hasilnya, yaitu akar dari ini masing-masing sudah kita hitung menjadi 4 ditambah 9 tambah 4 tambah 9 ditambah 16 ditambah 16 tambah 4 tambah 16 dibagi 7, sehingga ketemu hasilnya yaitu akar 78/7. Kemudian kita hitung menjadi akar dari 11,14 sehingga hasilnya adalah 3,33. Setelah itu kita mencari rata-rata dari sebaran sampling rata-rata, yaitu kita bisa mencari seperti persentasenya, yaitu 8/2. Karena di sini n-nya sama dengan 8, terus di sini sampel yang diambilnya adalah 2, berarti kita mencari 8/2, ya. Berarti 8 faktorial dibagi 8 kurangi 2, 6 faktorial, terus 2 faktorial, sehingga dihasilkan 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 2 dikali 1. Ini bisa dicoret-coret, 8 bagi 2 bisa menjadi 4, sehingga 7 kali 4 sama dengan 28. Kemudian yaitu simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata. Pertama kita adalah mengurutkan dulu ini. Kita mengurutkan dari yang terkecil, tapi kita masing-masing diambil satu saja. Yaitu yang pertama ada 18, kemudian ada 20, ada 24, ada 25, yang terakhir ada 26. Nah, ada ini kan. Nah, caranya adalah masing-masing ini kita kurangkan. Jadi gini, 18 dikurangi 22 dulu. Kemudian 18 dikurangi 24. Kemudian 18 kurangi 25, pokoknya masing-masing satu. Terus kemudian 18 kurangi 26. Habis 18 kita masuk ke yang angka ini. Berarti 20 kurangi 24, kemudian 20 kurangi 25, terus 20 kurangi 26. Habis itu kita lempar ke ini, 24 kurangi 25, 24 kurangi 6. Kemudian lagi 25 kurangi 26. Hasilnya 26 udah gak ada, berarti udah. Misalnya udah disebutin sama yang sebelumnya kan. Nah, setelah kita analisis seperti itu, kita hitung masing-masing jumlahnya. Biasanya ini sudah ditulis ya di data. Nah, kemudian untuk mencari simpangan baku dari sebaran sampling rata-ratanya yaitu mu x bar sama dengan total dari masing-masing ini dibagi dengan ini, dibagi dengan 28, sehingga dihasilkan 8,1. Cukup sekian pembahasan materi atau pembahasan soal mengenai distribusi sampling rata-rata tanpa pengembalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Amartadardi dengan NIM akhir 085. Di sini saya akan membahas contoh soal yang pertama. Berikut adalah soalnya. Berikut adalah contoh soalnya. Untuk populasi berukuran 5 dengan anggota-anggotanya yaitu A, B, C, D, dan E, dan sampel yang diambil berukuran 2, maka banyaknya sampel yang mungkin dapat diambil adalah dengan rumus yang sudah diketahui, kemudian kita masukkan angkanya dan didapatkan 10 buah sampel. Kemudian ke 10 sampel itu adalah yang pertama ada AB, yang kedua ada AC, yang ketiga ada AD, yang keempat AE, kemudian yang kelima BC, yang keenam BD, yang ketujuh BE, kemudian sampel ke-8 yaitu CD, sampel ke-9 CE, dan sampel ke-10 yaitu DE. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.